harus diarahin juga ya coach Ya, ya, karena betul. memang ini cukup apa ya, salah satu hobi yang cukup menjanjikan. Saya di sini masuk sekolah bola untuk menjadi profesional, tapi enggak. Jadi jujur aja Tan, kalau gue habis ngelatih tuh maunya bawaannya tidur aja. Orang main timnas itu butuh mentality. Ada yang mereka di Tarkam bagus tapi belum tentu main di liga bagus. Jangan sampai ada kayak gitu di lapangan Betul, kan, Tan. sampai kasihan yang sering banget wasit dihajar kan. Iya, sampai dipukul. Ini nih, waktu gue kotor nih, cuciin ya, cuciin Tan. Senioritas sampai kayak gitu? Ya ilah. Kita tapi Hai guys, welcome to Intalk. Kali ini kedatangan orang yang spesial nih. Akhirnya Coach Akmal kesini. Thank you Coach udah datang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Ya, kan? Iya, siang menjelang sore ya Coach. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Coach Akmal. Coach Akmal ini semuanya udah tau lah ya. Kalau yang udah nonton bola dari dulu pasti udah tahu ya Coach ya. Sama yang suka sama Persija mana di Jack? Udah tahu dong pasti pelatih U20 nih Coach Akmal. Siap. Ternyata kita udah pernah ketemu ya Coach waktu Ya. nonton Persija ya. Iya dulu masih U19. U19 ya, Ya. waktu itu U19 pernah ketemu ternyata sama Coach Akmal. Cuman emang kenalan sih, kayak salaman, cuman gak secara personal tahu gitu ya Coach ya. Iya. Kita akhirnya bareng-bareng di Iya. Jepret Media di Ternyata Dagri. dunia bola ini kecil. Iya, ketemu Bisa lagi. Ketemu lagi kalau masih bahas tentang bola. Itu lagi. Aduh, seneng banget Coach. Makasih banyak Coach udah datang ke sini. Nah, kita bakal Siap. ngobrol-ngobrol nih Coach, tapi aku mau tahu dulu nih Coach. Coach lagi sibuk apa sekarang? Saat ini sebenarnya masih di Elite Pro Academy Persija Jakarta. Dan kita program saat ini masih libur karena libur tahun baru dan Natal. Jadi kita di stop. Kemarin terakhir kita masih aktivitas di Elite Pro, kompetisi Elite Pro 16 sama 18 di Bandung. Kemarin semua aktivitas kegiatan Elite Pro 16 sama 18 Mola di Bandung. Oh, di Bandung Aktivitas, iya. semuanya. Semua Yang di ikut Bandung. banyak ya Coach? Yang ikut ya semuanya anggota dari Liga 1 itu semuanya mempunyai Elite Pro 16 sama 18 yang harus mengikuti kompetisi di Oh Elite gitu, Pro. Ya. kompetisi di sana. Tapi sekarang lagi libur dulu Coach. Sekarang lagi libur dulu semuanya, mungkin persiapan lagi nanti habis mungkin pertengahan Januari ya. Oh, pertengahan Pertengahan Januari. Pas Januari. banget nih berarti ngundang Coach sekarang Pas lagi banget, santai ya Coach ya. Lagi santai. Siapa sih nggak mau diundang sama Intan yang cantik ya kan? Makasih Coach. Kalau dulu orang-orang bilangnya bidadari tribun. Sekarang udah gak bidadari tribun lagi karena tribunnya udah Udah nggak boleh ada yang udah nggak boleh nonton. ada yang nonton. Aduh, sedih banget Coach. Tapi Coach masih sering ke lapangan kan? Iyalah, orang Masih latih. lah, ya kan? Kalau lagi Emang nggak kelihatan hitam apa pertandingan. tuh? Nggak kelihatan hitam malah ya? Enggak, ya jelas lah ya kalau lagi ini. Tapi masih aktif banget gak sih Coach? Maksudnya jadwal matchnya itu bener-bener masih aktif. Kalau di Rutin kayak Elite dulu Pro nggak? Persija Academy luar biasa, kita masih continue. Oh, masih aktif Kita banget masih ya. continue, kita masih diberikan program untuk maintenance kondisi anak-anak agar anak-anak ini terus berlanjut ya dalam latihannya ya. Program itu kita jalankan. Kemarin juga udah ada Zoom meeting ya kan, terusnya juga ada Zoom meeting nutrisi dan gizi. Mereka dikasih terus program-program. Walaupun tidak menjalani latihan, kita tetap memberikan mereka program untuk di rumah. Ada via Zoom. Ada Zoom. Via Via Zoom Zoom. juga sama, ada program mandiri namanya. Program mandiri di rumah mereka melakukan aktivitas sendiri tapi sesuai dengan program yang sudah kita kasih. Tapi susah nggak sih Coach? Kan maksudnya ini kan karena pandemi ini kan harus menyesuaikan, terus akhirnya beda ya. Jadi lebih susah nggak sih Coach secara Coach jadi pelatih itu kayaknya ini anak-anak kok jadi turun performanya atau gimana gitu nggak selama Ya, pandemi ini? Selama pandemi ini emang agak turun. Jadi biasanya kita pertemuan hampir seminggu bisa 5 sampai 6 hari ya. Tapi kemarin kita potong jadi seminggu bisa ada 1 kali, ada yang 2 kali gitu loh. Oh, jadi kayak apa ya? Emang berasa banget ya Berasa Coach ya? banget. Tetap kita menjalani agar anak-anak itu aktivitasnya tetap ada. Di Elite Pro mungkin salah satu yang aktivitas berlanjut mungkin kalau menurut saya ya di Elite Pro Persija Jakarta. Yang masih continue, Continue. yang apa ya? Maksudnya Continue. konsisten juga Konsisten ya. juga Ada terus. betul. Wah, dari hebat. dari 16, 18 kemarin juga udah mulai ada Persija mudanya di Liga 3 kita continue terus. Paling muda berapa sih Coach? Paling muda kita Ada di berapa? U16 yaitu 2007, 2008 sekarang. Ah. Yang paling muda kemarin juga lagi adakan seleksi, tapi itu seleksi bukan terbuka ya, seleksi undangan di 2007-nya itu. Nah, kalau 2007 kan dipegang sama coach Yusuf, kemarin di UK.
Yusuf bukan? Oh, Yusuf ada Coach Yusuf Oh juga. iya, Bung Yuki mah bukan coach ya. Lupa. Coach Yusuf, terus ya yang di U18 sama kemarin sama Coach Sofian Hadi. Oh, Coach Sofyan, iya, Iya. tahu. Nah, Coach, kan ini menarik banget nih. Ini Ya. karena Coach Akmal ini dulu kan mantan pemain. Dulu Ya. pemain, terus setelah jadi pemain akhirnya apa ya, mengambil profesi sebagai pelatih. Emang Coach tuh dari kecil udah suka banget sama sepak bola. Kayak emang udah cita-cita juga jadi pemain sepak bola atau gimana? Luar biasa ya Tan ya. Dari kecil tuh saya tuh udah mulai kejar sana sini, udah main di kampung ya. Terus ya lagi orang tua juga sangat mendukung. Ibaratnya kalau main becek-becekan kita belepotan, udah main di lumpur, tapi alhamdulillah mama papa tuh nggak pernah marahin. Jadi emang walaupun dibilang anak mama, tapi untuk sepak bola selalu disupport sama orang tua. Oh, selalu disupport. Jadi dari umur berapa tuh? Dari umur 10, dari umur 10 Oh, tahun. 10 tahun udah main bola. Umur Itu 10 tahun masih udah main masih bola. main bola sama teman-teman biasa. Itu sama teman biasa, sama teman-teman kampung. Setelah itu masuk di sekolah bola Pelita Jaya Soccer Camp di Pelita Jaya Football Camp di Lebak Bulus. Itu pertama kali sekolah bola yang paling bonafit. Karena latihannya di Lebak Bulus ya, Intan tau lah dulu Lebak Bulus kayak seperti apa kan, bagus banget. Terusnya pelatih-pelatihnya pun pelatih-pelatih yang punya kualitas. Itu ada mantan-mantan pemain, ada Om Ruli Nere, ada Ruli Bambang Nere. Nurdiansyah, ada Iwan Setiawan, ada Om Maman, wah banyak banget ya pelatihnya. Oh, berarti emang udah sampai sekarang kan juga mereka masih konsisten jadi pelatih-pelatih bagus Iya. kan? Coach Ruli tuh masih jadi ini nggak sih di timnas wanita kan ya? Kayak timnas wanita kan sekarang kan sama Coach Rudi Eka. Oh, sekarang udah Coach Ruli Iya. Eka ya. Dulu kan sempat Coach Ruli kan? Coach Ruli, mungkin sekarang Coach Ruli lagi fokus di Menpora ya, mungkin ya, lagi buat scouting di Menpora. Oh gitu. Jadi coach itu emang dari kecil juga disupport ya sama orang tua. Nah, tapi setelah itu gimana sih coach? Misalnya kayak abis ikut akademi nih. Terus kalau misalnya mau kayak coach kan jadi pemain profesional. Itu gimana kayak tahapannya? Jadi tahapannya kita nggak melupakan pondasinya ya, terutama sekarang kan banyak sekolah bola. Sekolah bola itu kan udah ibaratnya develop kita dari skillnya, tekniknya kita bangun, apalagi terutama attitude-nya. Nah ini attitude-nya anak-anak harus kita bangun nih, ya kan, karena attitude itu untuk membimbing mereka sampai mereka di tim profesional, ya. Dan saat ini sudah ada jenjangnya nih Tan. Jenjangnya ini kan dari sekolah bola, nanti mereka masuk ke youth, nanti mereka juga masuk ke Elite Pro Academy, ya kan, sekarang udah ada 16, 18 ya kan, 20, dan di bawahnya itu juga udah ada Liga Top Score, udah ada IJL, udah ada YTL, udah banyak ya. banget dah. Sekarang udah banyak Jadi banget. udah banyak jalurnya ya. Udah banyak jalurnya, udah banyak tingkatannya. Tinggal sekarang orang tua pun membimbing bener-bener sabar nih untuk anaknya mempunyai progres yang bagus. Ya. Jadi emang itulah harus diarahin juga ya coach ya. Ya, Karena betul. memang ini cukup apa ya, salah satu hobi yang cukup menjanjikan kan, Setuju. yang bisa untuk dijadikan Iya, profesional. menjadi profesi. Sekarang kan di bola itu kan gak hanya, oh iya nih gue masukin anaknya. Nah sekarang gini, Tan, ini ada yang hal menarik. Jadi orang tua itu memasukin anak-anaknya ke sekolah bola itu jarang mereka mengatakan, coach, anak saya di sini masuk sekolah bola untuk menjadi profesional. Tapi enggak. Biasanya- Bagaimana anak-anak ini bisa berubah dari attitude-nya, mungkin disiplinnya, akhlaknya, dan sekarang kan banyak gadget nih, Ya. ya kan, agar dia bisa Lepas ya. lepas dan dia punya aktivitas yang positif. Kalau bola itu kan latihannya kan capek kan, nanti mereka makan tidur selesai Ya. kan, mereka juga punya pergaulan juga nih positif ke anak-anaknya kan. Jadi tambah teman juga, Dapat teman juga, ya kan, ya. banyak teman-teman lain. Teman-teman, nah, alhamdulillah saya juga di grassroots ya cukup lama. Bagaimana sebelum saya naik di Elite Pro Academy, saya juga berusaha di grassroots dulu nih. Kita belajar dari hal yang kecil sampai anak TK loh Tan. Gua tuh ngelatih anak TK. Anak TK Bisa itu, nggak? waduh, intinya anak TK itu kan tahu sendiri bagaimana seneng doang kan, main iya, doang kan. kita bersihin kuns nih, pap, sudah kita set up semuanya. Dia datang dilempar-lemparin. Gimana kita? Iya sih, kon-konnya itu ya. Iya, kunci ya Allah. Tapi ya kita tuh sampai mereka, oke guys, kemana dekat coach ya. Mereka duduk dekat kita, mereka duduk di bola. Itu kita seneng banget udah. Iya, Itu iya. udah progres banget gitu loh. Tapi coach ini emang dari ceritanya, terus dari emang udah pekerjaannya bukan cuma sekedar ini sebuah pekerjaan, tapi emang passion di sini ya, banget ya. Passion banget. Apalagi kan saya kan suka anak-anak kecil ya kan, suka anak kecil. Nah, alhamdulillah saya juga sekarang udah mempunyai sekolah bola, udah berjalan 6 tahun, ya, namanya CIS Indonesia Soccer Skill Camp. CIS itu singkat dari Camp Indonesia Soccer Skill. Bagaimana saya mengambil dari pondasinya dulu, dari skillnya dulu anak-anak. Karena memang harus dari kecil banget. Tapi sebenarnya batas usia kayak kan emang kita tahu harus dari kecil ya, Ya. dididik, diarahkan kalau memang mau jadi profesional. Ya. Nah, maksimal usianya tuh berapa sih coach yang masih bisa nih kira-kira diarahin untuk jadi pemain bola profesional? Ya kalau maksimalnya pun kalau mereka bisa
17, 16 kalau memang mereka punya kemauan, mereka masih punya bisa? talent masih bisa. Nggak ada yang nggak bisa, Jadi nggak masih telat mungkin, ya? nggak telat. Nggak telat, mereka masih mungkin. Kalau untuk di bawahnya mereka dari 6 tahun pun 7 tahun udah mulai kita bisa latih. Seru ya jadinya Ya. anak-anak itu emang kayak banyak banget kan. Kayak apalagi anak-anak cowok tuh kayak udah lihat bola tuh emang udah suka banget kan. Betul, Mostly Tan. tuh orang-orang suka bola. Betul. Nah, coach, tapi coach ini kan sebagai seorang pelatih, coach juga mantan pemain. Ya. Ini gimana coach rasanya bedanya jadi pelatih, kan dulunya sama-sama pelaku nih di sepak Ya, bola. betul. Jadi pelatih terus juga jadi pemain. Pemain, Itu ya. bedanya gimana coach? Kalau jadi pemain dulu kita tuh bener-bener capeknya tuh capek badan semuanya ya kan. Emang kita seneng ya, fun ya. Jadi walaupun kita capek nih, dulu kita bisa latihan nih Tan nih, latihan pagi nih, latihan fisik. Setelah itu kita masih mau jalan, ayo jalan yuk kemana, masih bisa jalan, masih seneng gitu. Kalau sekarang kita habis melatih, kan otak yang berjalan. Ya. Ini otak kita berpikir bagaimana kita bisa merubah anak itu dari yang nggak bisa jadi bisa. Ya kan, jadi banyak apakah harus kita improvisasi, harus kita berkreasi, kan pelatih itu kan harus bisa. Gitu loh. Jadi jujur aja Tan, kalau gue habis ngelatih tuh maunya bawaannya tidur aja. Capek habis mikir, habis ngatur-ngatur gitu kan coach ya. Bener, kayaknya bawaannya mau tidur bener. Jadi emang dulu pernah pernah punya pelatih namanya Bang Iwan Setiawan tuh, kalau habis ngelatih dia masuk kamar, AC-nya dia fullin, habis itu dia tidur, ternyata bener. Jadi emang ya ampun, Beda bener, ya. beda banget. Jadi emang kita muter otak gitu loh. Tapi kalau misalnya dari segi pengalaman di lapangan coach, ini kan mungkin kalau untuk yang melatihnya segala macam. Nah kalau untuk segi di lapangan, ini namanya sebagai pelaku gitu kan. Kan kadang kita yang nonton tuh cuma bisa berkomentar doang kan. Ya, ya. Beda sama saat yang udah pelaku. Nah tapi ini apa coach yang ngebedain, mungkin misalnya jadi pemain ketemunya kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangannya ini, jadi Ya. pelatih apa gitu. Ya, sekarang kan yang dari pemain itu kan kita merasakan situasi kondisi pressure di lapangan. Kita kan merasakan, kalau komentar kan dia lihat di luar lapangan. Ya kayak saya jadi pelatih, saya juga kan belum tahu merasakan anak buah saya merasakan apa yang situasi di lapangan yang mereka hadapi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang saya kita nggak ngeremot ya, kita hanya bisa mengarahkan ya, jangan sampai kita meremot, soalnya kalau kita teriak-teriakin terus kan beda gitu loh. Kalau dari pemain itu kan kita kan kita menghadapi diri sendiri ya kan, beban kita ya, pressure kita, terusnya teman-teman kita, terusnya penonton, terusnya juga nggak jauh dari manajemen ya kan, itu kan juga pressure buat diri kita sendiri kan. Iya sih. Kalau kita udah salah sekali, kita berdoa jangan sampai salah kedua kali, jangan sampai salah ketiga kali. Itu yang kita benar-benar jaga kan. Tapi yang terbesar apa coach? Pressure yang terbesar itu paling sulit tuh ngelawan yang mana? Yang pasti tuh pressure tegang kita, diri kita Diri sendiri, sendiri ya? diri sendiri. Soalnya kalau sama teman-teman kan dalam latihan kan kita udah biasa menghadapinya kan. Kita harus tahu karakter. Misalnya satu tim sama Intan, oh Intan orangnya gini ya, Intan mau bola di kaki ya. Maksudnya dia lebih skillnya individunya lebih bagus. Kita kan beda-beda menghadapi teman-teman itu. Gitu loh. Kalau kita sebagai pemain ya. Tapi disitulah kita banyak belajar bagaimana kita meningkatkan level kita. Nah sekarang jujur nih Tan, mungkin di sini ada adik-adik saya atau penonton yang masih youth junior, kalau mau jadi main bola itu emang butuh aplikasi yang banyak Tan. Jadi harus butuh latihan. Tapi juga selain latihan, setuju nggak sih coach, mereka juga butuh kompetisi. Ya harus. Karena beda kan? Harus banget kompetisi itu. Apalagi kompetisi sekarang banyak banget kan. Ada Top Score, ada Liga Kompas, ada IJL, YTL, banyak banget. Itu yang bisa membangun mereka. Tapi ingat, jangan mereka berpikiran asumsi untuk juara. Ini yang kita perlu Luruskan. luruskan. Banyak pelatih yang mengejar-ngejar, oh ya tim gue harus juara nih ya, harus dengan pemain bagus. Bukan di situ. Kalau mereka pun juara terus, mereka nanti akan bosan, dan mereka kan banyak yang dari umur youth pas di ke senior hilang. Setuju Tan ya? Iya, sering Banyak banget. hilang. Makanya itu yang jadi pertanyaan kan, kenapa kok misalnya kayak mereka tuh di U16, U19 itu mereka tuh biasanya bagus banget sampai jadi salah satu pemain yang jadi andalan, tapi kenapa biasanya kalau udah ke level senior tuh menghilang? Kenapa sih coach? Nah, itu dia kan. Sekarang kan banyak mereka kan kendala-kendala yang mereka hadapi kan. Satu mungkin mereka udah sorry Tan, mau tanya nih, gue lupa nih bintang maksudnya Star syndrome. Star syndrome. Oh, udah star syndrome. Salah satunya itu Star juga syndrome. karena banyak orang yang akhirnya mengelulukan dia jadi star syndrome. Betul banget. Oke. Mereka dari kecil ya kan. Dulu ada yang Liverpool, siapa ya, Alfian tuh, yang pokoknya skillnya luar biasa. Sekarang mana? Nggak kelihatan gitu loh. Kita sayangkan sekali kemana. Ini kan yang harus jadi
prioritas utama di timnas kan, yang kita harus kasih kesempatan ke mereka gitu loh. Tapi juga kan di situ juga kita kembali lagi, sekarang saya sebagai seorang pelatih, bagaimana pelatih ini bisa menjaga konsistenitasnya pemain-pemain kita. Itu kita jaga, terutama dari attitude-nya, mereka rajin latihan ya kan, jangan sampai star syndrome ya kan. Sekarang kan ya maaf aja Tan, jadi Tarkaman aja nih, ini jujur aja gue buka nih ya, main Tarkam aja Tan, belagu banget Tan. Ya kan, belagu banget bener Tan. Kalau kita lihat tuh ya ampun, lu baru main Tarkam aja udah belagu, bilang gitu kan. Beneran, apalagi mereka main timnas ya kan, susah. Orang main timnas itu butuh mentality. Ada yang mereka di Tarkam bagus tapi belum tentu main di liga bagus. Beda Tan, ya jujur ya, maaf aja. Sekarang kita bisa korek dari Rizaldi Bule itu lu main Tarkam. Jujur Tarkan. Saya juga saya pernah Tarkam. Tapi dia mempunyai mentality bagus, dia rajin gitu loh. Nah, itu yang kita bangun gitu loh. Banyak kok yang Tarkam. Yudo kalau nggak salah. Oh, Yudo juga Tarkam. Ya, Yudo juga kan juga dari Tarkam juga, banyak kok dari Tarkam. Tapi mereka juga mempunyai perubahan yang sekarang mereka memposisikan diri mereka, sekarang mereka main di profesional. Gitu loh. Jangan Tarkam main Tarkam lagi, jangan gitu loh. Dari profesional ke Tarkam lagi jangan. Ya. Karena kemarin sebenarnya banyak ya. Cuman kan karena masalah pandemi ini sempat berhenti juga kan sepak bola waktu itu. Nah, tapi coach, ini kan kayak sekarang tuh banyak banget ya, kayak dari sisi pemain itu masalah-masalah di atas lapangan. Mungkin yang coach bilang attitude tuh penting ya. Tujuh. Karena itu banyak banget pemain yang berantem coach, apalagi Liga 2, Liga 3 tuh kayaknya banyak banget berantem di tengah lapangan gitu. Betul. Kenapa sih nggak bisa nahan emosi atau gimana? Kan coach pernah jadi pemain nih, kenapa di lapangan tuh gimana? Jadi gini Tan, itu saya kembali lagi ya, dulu saya pernah di grassroots satu bulan belajar tentang attitude. Saya di Singapura Tan, belajar, tahu sendiri Tan, di Singapura bagaimana sepinya sana. Saya hampir nangis di sana. Ternyata di sana saya dapat apa? Bagaimana kita belajar attitude. Mungkin di sana belajar attitude-nya 60-40. 40 lebih ke teknik. 60 justru attitude. Attitude. Bagaimana kita belajar pemain itu, cara memegang pemain aja saat yang kecil itu kita benar-benar belajar. Kita berkomunikasi dengan mereka aja, kita harus belajar dengan baik komunikasinya, jangan sampai mereka tersinggung seperti apa. Saya belajar di situ. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pelatihnya. Kalau pelatih udah mengajarkan attitude, disiplin bagaimanapun, pemain juga pasti akan mengikuti. Bagi kepala itu kan di atas itu kan pasti kan di bawah mengikuti. Ya kan? Kalau otak kita mungkin suruh megang tangan kita juga pasti megang kan. Nah, inilah PR kita, pekerjaan kita yang luar biasa sebagai seorang pelatih. Bagaimana kita tidak hanya mengandalkan skill individu, taktikal atau strategi yang lain gitu loh. Tapi attitude itu yang anak-anak harus kita benahi. Ya, jangan sampai ada kayak gitu di lapangan. Betul, kan. Sampai kasihan yang sering banget wasit dihajar kan. Iya, sampai dipukul ya kan. Saya juga baru ini kalau nggak salah di Sulsel ya, kalau nggak salah ya. Di Sulawesi Selatan wasit dikeroyok ya kan, dipukulin sampai pecah pelipisnya. Saya bilang, ini gimana? Saya jadi pemain Tan, alhamdulillah belum pernah megang wasit itu, belum pernah saya. Lillahi ta'ala belum pernah. Tapi bagaimana kita nih bisa mengontrol diri kita ya kan, emosi kita saat kita kadang capek seperti apa. Inilah tugas pelatih sebenarnya. Kalau pelatih udah ada otoriter yang keras dalam attitude, insya Allah pemain-pemain itu kan takut. Jadi memang si pelatih ini bukan cuma dibutuhkan untuk gimana cara ini orang bisa pemain ini bisa kayak main secara tekniknya bagus, tapi juga gimana mereka mengontrol emosi. Setuju. Di depan di lapangan, jangan star syndrome, itu juga emang harus ya coach. Harus, itu semuanya. Kita juga tahu psikologi pemain seperti apa. Itu saya selalu bicara sama pemain-pemain di Elite Pro, kalau kalian di sini tidak untuk fokus berlatih, lebih baik kan pulang. Kalian mendingan main derby aja deh. Saya bilang gitu, gak usah main bola. Gak usah main bola, kalau mentalnya cemen. Mentalnya cemen gitu kan, masih ya bisa macam-macam lah. Ada pemain yang pernah dari senior ke bawah, jadi mereka main lihat pelatih tuh kayak menyepelein ya. Itu kan juga nggak bagus. Banyak ya, coach banyak, jadi bilang nggak banyak kan. Ada pemain-pemain kita nih kalau udah star syndrome udah apapun pelatih mungkin disepelein ya kan. Mereka harus mengikuti alurnya mereka. Maunya mereka ada kayak gitu kan, ada banyak banget. Itu susah dong, maksudnya bikin tim jadi nggak bisa maju dong kalau kayak gitu. Nah, seperti itulah. Sekarang kan kita kan tidak hanya merubah tim, tapi bagaimana merubah setiap attitude pemain itu bagus, baik.
gitu loh. Tapi coach ini menarik kan, coach waktu jadi pemain itu salah satu tim inti waktu Persija ya. Ya. Persija juara di 2001 kan coach ya? Persija juara 2001 itu intinya saya sih bukan inti ya, saya cadangannya dari Mas Anang Ma'ruf sama Budiman Yunus. Oh. Gitu. Karena situ masih senior Tan. Iya, Mungkin gue gue tuh waktu itu masih muda kan? kan? Masih 19 tahun. 19, iya benar, masih 19 tahun kan dari PSSI Timnas U19 kan. Sama Benaskum. Nah, letting saya itu Bambang Pamungkas, Eli Eboy, Ismail Sofyan, ya kan, Purwanto, terus ya ada Nur Afik, ada Punario Astaman. Itu satu letting sama Satu letting coach. semua dari kita berangkat dari U19 yang berkompetisi di Bacolod City, Filipina. Di situ. Nah, itulah teman-teman di situ mempunyai ya mereka prestasinya bagus lah. Dan karir saya mentok di pas mau ke Praolimpiade. Itu tahun? Tahun 99 lah, 99 2000. Oh, kan coach 99 2000 ini. Iya, saya 98 kan, saya 98, 97 98 saya 19-nya itu. Nah, disitulah akhirnya tuh yang naik tuh kan BP ya kan. Punario naik semuanya. Nah, di situ juga ya jujur aja teman-teman juga ya kalau kita membicarakan tentang attitude, mereka juga akhirnya nggak jauh, mereka bagus semuanya sampai sekarang. Tapi emang sih coach kelihatan yang akhirnya berkembang sampai saat ini adalah mereka yang bisa menjaga attitude. Betul. Minimal di Setuju. atas lapangan dan di depan publik lah. Setuju. Minimal ya. Iya, Karena iya. kita nggak tahu secara pribadinya, di Betul. belakangan kita nggak tahu minimal itu bener ya. Iya, betul banget. Iya. Nah, tapi coach ini kan kalau kita ngomongin soal Persija, ini Iya. kan salah satu tim yang besar ya. Iya. Kayak waktu itu pas Persija juara yang era coach juga ada pemain di sana, terus sampai di tahun terakhir kemarin 2018 ya. 2018 Itu kan mereka panjang juara. banget jedanya, Panjang, iya. lama sekali Iya. Persija berjuara. Nah, ini yang membuat akhirnya Persija kembali lagi ke mental juara di tahun itu tuh menurut coach sendiri apa coach ngeliatnya? Karena kan coach juga jadi pemain Persija, coach juga ngelatih Persija, pasti coach juga mantau dong yang seniornya. Betul, kan. ya. Jadi pas 2001 itu kami juara itu butuh proses sebenarnya. Juga Dan lama dari sebelumnya? Juga lama sebelumnya kan oke. juga di tahun 99 kan mereka kan satu pemain tetap bertahan dengan materi yang sama. Ya kan mempertahankan, mungkin ada 1-2 orang yang nambah lah ya atau pemain asing ya kan, dan tetap pemain ini bertahan. Nah, itu kan juga chemistry-nya, kekompakannya tetap kita jaga kan. Nah, pas 2001 saat puncaknya, disitulah saya merasakan tim juara itu seperti ini ya. Ternyata seperti ininya apa? Kompak. Terusnya lagi komunikasinya bagus. Di situ juga ada senior, ada Mas Widodo, ada Budiman, ada Nur Alim. Mereka juga mengayomi ke bawahnya. Wah, kalau dulu Tan yang namanya senior tuh kejam-kejam Tan, nggak kayak Senioritas? sekarang. Wah, dulu mah Tan kita suruh nyuci sepatu. Serius? Ya, Apa aja coach, apa aja? Kalau ada senior sama junior tuh gimana sih? Aduh, itu namanya apa sih kalau Kelakuannya? ininya? Apa sih kalau turunnya itu Apa? apa namanya? Bener-bener suruhannya itu luar biasa Tan. Misalnya ini nih, waktu gua kotor nih, cuciin ya, cuciin Tan. Senioritas sampai kayak gitu? Ya ilah. Kita tapi ada positifnya ya. Iya, Kalau iya. saya lihat kadang lagi libur nih, seniornya habis main, kita tidur nih di mes nih Tan. Itu kasur kita Tan diangkat sama mereka. Latihan nggak? Dia bilang itu latihan nggak? Saya bilang gitu sama dia, digituin latihan nggak? Suruh latihan kita Tan. Ya emang kita kan bagus punya mentality karena Iya. mereka seniornya bagus. Kalau sekarang kan senior kan nggak ada kan kayak gitu. Sekarang nggak kayak gitu. nggak ada. Kenapa coach? Kenapa Sekarang- dulu bisa keras, sekarang enggak? Sekarang seniornya good guy semua, bagus, baik semua Karena lah. orangnya beda-beda karakter. Beda-beda karakter. Kalau dulu emang senior luar biasa kan. Aku aja dulu pernah di diklat itu namanya yang main sama senior, sampai aku hujan-hujan jatuh, sampai aku diinjek sama mereka, suruh bangun, suruh main lagi. Sampai kayak gitu. Terus aku suruh bawain sepatu mereka, nyuciin, semirin. Dulu tuh kayak gitu kan namanya. Oh, guys, ternyata Ya kan? senioritas Kayak di gitu. sepak Dulu bola kayak gitu dulu ya. kayak gitu, sampai Iya. suruh bawain sepatu, nyeberin sepatu, gila ya Iya. sampai kayak gitu. Tapi itu sebenarnya ya bener kata coach, positifnya jadi akhirnya mentalnya jadi kebentuk kan. Kebentuk. Tapi balas dendam nggak coach sama juniornya? Ya kan beda-beda pemain juga, mungkin ada yang ya kita ambil yang baiknya aja lah. Mungkin kalau dia latihan ya, jangan sampai nggak latihan, ini buat kalian sendiri, ini buat lu juga nih. Nah, Ya kan latihan ini buat kan kita kayak gitu. Itunya Iya. yang diambil ya. Mungkin sekarang ada anak-anaknya mungkin lebih kecurhat lah ya. Mungkin nanya gimana nih kekurangan saya nih coach, gimana kalau dulu coach kayak apa sih, senior gini-gini, paling seperti itulah. iya ya. Terus kan kalau kemarin akhirnya Persija juara, itu artinya coach juga melihat sama ritmenya ya, ada kekompakan juga. Udah kekompakan prosesnya. Dan saya juga tahu banget yang Persija yang kemarin 2018, 2018, saya juga kan sempet
di Elite Pro-nya tuh ya sempat deket sama mereka lah. Mereka juga kompak di situ, mereka juga punya pelatih juga Teko juga nggak neko-neko, ya kan. Kadang-kadang kan gini Tan, maaf aja nih, pelatih kadang-kadang yang luar biasa pinternya tapi kan juga belum bertangan dingin. Ya, Belum tahu kan, ya si kan. pemain yang Pemainnya dia pegang ya iya, maksudnya. iya. Terusnya juga kan kita belum tentu itu menjadi jaminan. Tapi bagaimana tim ini ada pelatih yang biasa-biasa aja tapi kok juara, ya kan? Kenyamanan berarti juga ya Iya, jadi iya. faktor utama. Saya pernah ya pokoknya kalau bagi saya menurut saya ini bagaimana pelatih itu bisa memanage timnya sendiri. Timnya ini. Nah, enggak hanya pemain aja tuh. Di situ kan nanti ada kitman, ada dokter, ada ya mungkin hubungan sama manajer juga harus dibangun, ya kan, ada jembatan asistennya juga sama. Itu kan harus dibangun semua kan. Iya. Jadi banyaklah yang perlu harus pelatih-pelatih itu untuk bisa memanage tim. Nah, tapi coach ini kan kalau kita ngomongin tadi kan tim ya. Ini kalau misalnya kita berkaca lihat di liga. Jadi kayak kemarin tuh terutama di tahun ini kayak banyak banget nggak sih masalah. Maksudnya masalah dalam artian adalah yang wasit ternyata Banyak salah, banget itu salah. harus banyak dibenahin Iya, lah kan. salah Sekarang juga. kan iya. Ini itu sudah gitu juga pemain akhirnya pada Ya, ribut berantem. Ini betul. kan efek sakit hati mungkin ya atau efek apa? Ada Pasti. juga yang kemarin kita sempat bahas ya di Ya, Dagri, ada ya. pelatih yang kayaknya emang bukan sakit hati, apa maksudnya merasa ini tuh tidak adil Ya. gitu. Tapi coach juga sering merasakan itu. Yang namanya merasakan sering banget kan. Sebagai pelatih dan pemain. pelatih dan pemain ya, apalagi sekarang kan kita sebagai pelatih pemain kan udah mempersiapkan diri latihan ya kan, sebagaimana mungkin kerasnya kita untuk mempersiapkan suatu pertandingan nih ya. Tapi dalam pertandingan itu kan kadang-kadang oke, mungkin dalam kondisi fisik kita jalan, tapi kan di non tenisnya kan pengadil ini kan nggak seadil-adil yang kita harapkan gitu loh. Iya. Kita butuh rule aja deh, rule aja, kita nggak butuh yang lain-lain lah gitu loh. Yang penting rule adil ya kan, ya walaupun masih jangan sampai 60, ya taruhlah 50-40 lah tipis. Kalau ada setengahnya lah kayak gitulah ya kan. Iya, iya. Ya kan? Tapi Ya. itu biasanya akhirnya ada ketidakadilan tuh karena apa sih coach? Ya sekarang kan kita mungkin kan mereka kalau kita secara awam ya, oh iya nih kita udah latihan sini, tapi ada faktor non tenisnya ya. Dan arti non tenis itu kan banyak, mungkin ada di luar tim ya kan, apa ada di Dalam timnya dalam sendiri, tim sendiri gitu loh ya kan, mungkin atau ada yang lain kita tanda tanya, kita nggak Nggak tahu, tahu, ya kan, ya. mungkin ada kepentingan ya kan, kita nggak pernah tahu ya, kita positif aja lah ya, mungkin seperti itu. Tapi ya kan sebagainya pelatih kan juga harus berusaha tim ini bisa lebih baik lagi gitu loh, memperbaiki tim lah ya kan, evaluasi tim ya. Fokusnya Fokusnya banyak Tan, gua hampir ngejar-ngejar wasit tuh pernah Tan. Gimana Sampai coach? ngejar-ngejar wasit tuh ya kan, bayangin aja offsetnya sejauh itu nggak di offsetin ya kan luar biasa. Ya pernah gua ngejar-ngejar Udah wasit. nyata-nyata jelas-jelas Iya, gitu ngejar-ngejar, tapi cuman kita mau tanya doang kenapa offset, bukan kita mau mukul ya Tan. Ya, enggak ada mau mukul. Kita mau tanya kenapa kok bisa offset. Ayo dong kasih jawaban yang jelas dong. Kayak gitu dong ya kan, apalagi kita akhirnya berpikir udah deh kalau kita main di tuan rumah biasa lah itu kan, biasalah kita main di tuan rumah. Tapi ya kalau bagi gue sendiri sih bukan hanya di Indonesia Tan ya, mungkin di luar negeri pun juga bisa seperti itu ya kan. Banyak ya. Banyak yang namanya sepak bola ya, apalagi wasit itu kan ya, kita sih wasit itu kan jangan dijadikan suatu kambing hitam. Kadang manusia itu punya kesalahan, iya tahu punya kesalahan, tapi kan dia kan tahu peraturan-peraturan yang harus dijalanin. Iya. Apalagi pengadil kan, pengadil itu ya, saya harap bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya lah, banyak lah yang harus diperbaiki. Ayo sama-sama kita dari Elite Pro, dari junior sampai kita ke atas, kita perbaiki sama-sama semuanya gitu Tapi kan. kalau coach lihat sendiri permasalahan utama yang paling harus diperbaiki di sepak bola kita apa coach? Kan kita sempat ngebahas tuh ya. Ya. Kalau Indonesia nih kita tahu kalau dari bakatnya sebenarnya bagus. Tapi Bagus-bagus kan, kenapa kita bakat masih kita, tertinggal gitu? Iya, bakat kita bagus-bagus kok dari pemain kita, luar biasa lah ya kan. Satu, kita harus memperbaiki juga semua. Kita dari pelatih juga harus kita perbaiki. Sisi ya kan? pelatih ya. Iya. Ya, itu ada tuh best coach, best player ya kan. Apa gitu. pokoknya itu ada kata-kata itu, pokoknya dari pelatih yang bagus, terciptakan pemain yang bagus gitu loh kan, dan akan tercipta lagi tim yang bagus bagus juga. ya kan. Nah di situ juga kan tidak hanya pelatih, sekarang kan pelatih ini udah mulai nih, udah license nih udah kita mulai buka kan sama federasi kan, dari D, C, B, A sama Pro. Nah kan itu harus kita kencengin terus tuh
ya kan, karena pemain-pemain itu kan harus mendapatkan pemahaman bermain dari pelatih-pelatih yang berkualitas yang punya lisensi, ya kan. Itu kenapa pentingnya lisensi itu ya. Betul kan, pentingnya lisensi atau SIM ya, kita punya SIM ya, jadi pemahaman bermain, pemahaman cara melatih juga harus tahu. Dan yang kedua namanya sekarang fasilitas, alhamdulillah nih Tan, fasilitas udah bagus-bagus semua, Udah ya kan? ada perkembangan Pokoknya berarti. rumput udah hijau lah, ya kan, udah rata lah, Kalau udah kemarin kayak coklat ya. rumput udah kayak karpet musola, ya kan, udah hijau semua, Udah udah hijau. bagus. Terus ya lampu juga penerangan udah oke, ya kan. Ya sekarang kan kita harus di situ harus yang kita benahi juga perangkat ya, perangkat pertandingan kan, stakeholdernya kita harus benahi semuanya ya. Itu semuanya ya. Semuanya ya, termasuk dari federasi juga. federasi ya harus kan, mungkin ya bebenah. insya Allah bagi yang masih kurang punya niat baik ya insya Allah bisa mendapatkan hidayah, dapat punya niat baik, dapat bisa bertobat lah ya insya Iya, Allah iya. lah ya. Tapi sekarang Ya kan? masih terlihat ada yang kurang baik nggak, Coach? Ya pasti Di ada era lah ini. Tan, yang namanya ini dunia Tan, dunia ini pasti banyak yang dari yang baiknya ya kan? Dunia seluas itu aja ada, apalagi Iya, hanya cangkupan di federasi betul. gitu ya. Kita hanya bisa mendoakan bisa Iya. lebih baik lagi ya kan, jangan kita sumpahin, kita doain aja lah. Iya. Tapi Coach, kalau Coach ini kan lihat walaupun sekarang udah masih banyak banget yang perlu dibenahin di liga kita. Iya. Dari era Coach dulu sampai yang sekarang, Coach lihat tuh kalau liga kita tuh udah berkembang belum? Dan kalau udah berkembang tuh jauh atau enggak sih? Atau kayak Coach malah justru melihatnya ini kok kayaknya kita agak lumayan stuck di situ-situ aja sih gitu. Perkembangan liga dari penyelenggaraan pertandingannya dan segala macamnya itu, Coach. Ya untuk perbaikan liga ini kan kita nggak harus kita lihat dari suatu pertandingan 1-2 aja Tan, tapi kan dari banyak hal ya kan, dari banyak mungkin yang tadi saya bilang dari tingkat junior ya kan sampai tingkat ke atas, dari grassroots sampai tingkat ke profesional tuh harus kita benahin semua gitu loh. Nggak sekarang oh iya pertandingan timnas lawan Singapura bagus sebenarnya, ini udah bagus sih, belum tentu gitu loh. Tapi udah berkembang Kalau Coach lihat berkembang dari sedikit liganya demi sedikit sendiri. ya gitu loh kan. Sekarang berkembang dari sedikit demi sedikit, step by step lah, udah mulai berkembang ya. Saya lihat dari saya kembali ke teknis aja lah ya. Kalau berkembang ke teknis saya lihat dari pemain-pemain yang timnas sekarang udah sedikit memahami. Tapi yang kemarin saya bahas kita butuh proses Tan ya. Proses, Makanya ya. kita diajari kan butuh proses. Ya insya Allah proses itu akan menjadi progres yang baik lah. Iya, iya. Nah, Coach, ini kan kayak tadi juga Coach bilang, ini kan kita masih ngomongin apa yang harus diperbaiki ya. Termasuk berarti attitude pemain kan. Seorang pemain itu ada banyak sekali pemain-pemain yang akhirnya dia star syndrome. Ya. Kata Coach itu juga salah satu bumerang kan buat Betul. sepak bola Indonesia. Nah, Betul. ini untuk pemain-pemain yang punya star syndrome nih, Coach. Apakah ini menurut Coach sendiri apakah efek pendidikan juga, Coach? Maksudnya pendidikan ini dalam artian lingkungannya, rumahnya Ada. juga, atau sekolahnya, atau gimana tuh, Coach? Bisa jadi dari basic pendidikannya juga sama Tan. Bisa salah satu efek dari situ ya. dari situ juga ya kan. Sekarang kan apalagi kan ya kita nggak tahu yang namanya pemain kan bisa lepas kontrol ya Tan Iya. ya. Mungkin kan sekarang kan pemain udah punya istri, udah punya anak ya kan. Ya ada sekarang teman kita kan sekarang lagi viral ya kan, sampai menunjukkan ya maaf aja ya. Oh Ya iya. kan? Itu lagi viral itu ya. Saya harap sih Pak Patrick ya? ya Kak Patrick. saya harap sih mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi gitu loh Iya kan. sih. Ya tahu kita emosi ya kan. Saya pernah merasakan kok seperti itu ya kan. Dulu pun juga zaman dulu juga pernah ada kan, sampai ada yang buka celana dalam macam-macam lah. Itu meluapkan Emosional kan. emosi maksudnya. Itu emosional, bahwa kekecewaan dia merasakan dirugikan. Iya. Dirugikan itu udah pasti. Tapi insya Allah lah saya harap sih untuk pemain-pemain yang sekarang muda bisa mengontrol emosi, terutama beribadah yang kuat, agama apapun insya Allah bisa mengontrol emosi kita dalam lapangan lah. Itu penting Seperti ya. itu Karena kan kayak penting. gitu kan akhirnya jadi merugikan juga untuk dirinya. Akhirnya ya kan betul. tambah ruginya tambah double-double kan Ya, iya, kayak gitu. kasihan mereka kan, nanti kan kita lihat dari tim yang lain kan Tan. Jadi gini Tan, setiap pelatih mau merekrut pemain pasti dia menanyakan hal-hal yang penting ke pelatih lain. Misalnya saya mau merekrut salah satu si A, pasti saya sebelumnya pernah di tim Intan nih, saya telepon, Coach Intan, ini si A gimana nih pemainnya? Oh bagus Coach Akmal yang masalah skillnya individu, tapi ada yang nggak bagus Coach Akmal attitude. Nah, itu itu jadi udah pertanyaan, itu udah susah. Nggak bisa kan? dirubah Nggak ya. bisa dirubah gitu loh. Tapi ada pelatih, oke, saya coba merubah attitude dia, ada gitu, tapi tetap aja ada yang nggak tetap bisa berubah, ada yang nggak bisa berubah, kan kasihan Tan. Punya skill bagus ya kan, mainnya bagus, tapi ya Attitude-nya nggak ya dijaga.
attitude-nya nggak dijaga. Banyak yang kayak gitu. Ya, tapi itu coach kalau untuk pendidikan akademis nih, kalau menurut coach pendidikan akademis untuk seorang pemain itu seberapa penting coach? Penting Sangat banget. penting. Kalau saya bilang penting banget dulu, walaupun saya sendiri ya akademis saya masih kurang-kurang ya kan, ya kurang-kurang kadang masih di bawah 5. Tapi kalau saya sebagai pelatih melihat akademisnya, karena itu bisa melihat visi mereka di dalam lapangan kan. Gitu loh, mereka punya visi bagus, mereka bisa, sekarang pemain kan tidak hanya pakai otot, mereka otak juga dilatih, harus terus-terusan dilatih kan coach. Kan waktu kemarin seleksi U19 atau U20 tuh pemainnya bagus-bagus kan, udah gede, besar-besar, tapi pas kita latih secara pemahaman dalam bermain, mereka buntu kan. Akhirnya kita coret-coret lah ya kan. Ini kan kalau gitu ini pau kali ini kan. Kalau bahasa lapeco ini kadang-kadang nih susah kan. Susah, nggak masuk-masuk. Kita bilang nggak masuk-masuk gitu kan ya kan. Ya kita bilang kalau bahasa bola itu kalau kita ledek-ledek lapeco nih kadang-kadang kayak gitu ya kan. Iya, aduh udah. Jadi emang penting banget ya coach ya, karena kan dia juga untuk di lapangan itu penting banget untuk gimana caranya akhirnya dia nerima bola cepet, itu kan butuh otak kan, dan itu perlu dilatih, perlu pendidikan. Keputusan pendidikan ya kan. Ya ada sih banyak pemain-pemain mungkin dalam akademisnya mereka nggak maksimal ya, tapi mereka punya keputusan yang bagus di dalam cara berpikir di lapangan. Banyak kayak gitu. Tapi di balik itu juga mereka ada yang pintar. Jujur BP pintar, Punario pintar. Coach saya tahu mereka gitu loh. Mereka bahasa Inggris mereka pintar, jago, dan tahu sendirilah ya kan. Mereka pemain yang smart gitu loh. Iya. Dan di lapangan kita tahu lah. Dan kayaknya pendidikan juga berpengaruh juga ya buat nanti juga. Akhirnya attitude mereka juga sebenarnya itu juga ada sedikit banyaknya pengaruh ya coach ke sana. Iya, pengaruh banget lah kalau namanya pendidikan. Apalagi sekarang kan zamannya, sekarang zaman ini nggak bisa sama nama zaman yang dulu kan. Zamannya udah berubah. Ya kan, itu kita harus tahu lah ya kan. Sekarang kan dulu kan mungkin zaman Nokia, waktu saya kan zaman Nokia 9 ya sekarang kan? Zamannya udah, sekarang udah zamannya udah beda lagi kan, udah iPhone, udah smartphone ya kan, udah waduh aplikasinya udah baca bla 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 aja ya kan. Iya, jadi kayak itu juga harus dijaga. Nah coach, ini aku tadi lupa banget mau nanya sama coach itu pernah nggak sih dapet tawaran atau sebagai waktu jadi pemain ataupun pelatih lah, match fixing itu pernah dapat nggak coach? Kalau secara pribadi saya alhamdulillah belum pernah ya Tan ya. Nggak pernah ada tawaran? Belum pernah. Tapi untuk secara tim saya pernah merasakan, tapi itu bukan tawaran tapi merasakan. Jadi pertama gini. Gimana tuh? Jadi salah satu tim itu ya kan, kita bertandang ke tim tersebut tuh ada mungkin petingginya sahabat lah. Jadi sahabat mungkin dari bisnis ya manajemennya ya, yang punya tim punya tim, owners lah ya kan. Nah, jadi pas saat kita main di sana gantian ya, kita memberikan poin sama mereka. Jadi kita harus kalah. Gitu. Kita gimana sih main bola harus kalah Tan? Ya kan gak enak banget itu di briefing coach. Maksudnya kalau kayak gitu tuh maksud aku apakah di briefing sebelumnya atau gimana sih coach? Apa udah ngebaca doang? Kita sih di briefing sih enggak, tapi itu udah ada tercium kayak gitu. Ya walaupun enggak vulgar ya Tan ya. Tapi kita udah paham lah. Tapi aku tuh masih bingungnya itu sebagai orang awam ya. Yang bingungnya itu kalau misalnya kita main bola untuk menang itu kan tahu ya gimana. Tapi kalau untuk main bola untuk kalah itu gimana coach? Aduh, diem doang. Gua jadi kaptennya lagi Tan. Aduh, udah. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu pernah ngerasain? Jadi pernah ngerasain pas kita bertandang salah satu tim itu ya kan, kita tuh udah harus kalah lah, intinya kalah. Nah itu di situ head coach juga udah nggak ada. Head coach udah nggak ada, terusnya pemain asing juga udah nggak main. Jadi yang diturunin cadangan semua. Akhirnya di situ kita tahu nih kita harus mengalah. Nah kita main di tetan tuh, main babak pertama ya kan, mereka nggak gol-golin Tan. Sampai mereka marah, udah dong lepas, ini kapan mau golnya? Gila nggak mereka bilang kayak gitu? Kita suruh ngelepas gol, kita suruh kasih gol ke mereka. Itu untuk apa sih? Maksudnya selain untuk misalnya petinggi yang mungkin ada hubungan relasi dengan yang satunya, itu untuk apa lagi? Apa ngebantu mereka untuk ya kan, itu kan untuk poin juga kan, poin kan mereka penting, apalagi mereka bermain di publik sendiri kan. Kan saya bilang kan match fixing itu kan kita nggak bisa memvonis 1-2 orang ya. Jadi, kan. Mungkin match fixing itu kan mungkin ada oknum yang lain ya kan, ada ya mungkin sekarang aku punya tim, Intan punya tim baik, kita kan udahlah Tan di tempat gue deh ngalah ya gitu kan. Iya deh kita bagi poinnya. Jangan-jangan itu yang bikin tim-tim itu gampang menang di kandangnya sendiri, ada faktor itu nggak sih?
Ya Nggak semua ya. nggak semua juga sih Tan ya. Kalau namanya tim sendiri ya, siapa sih Tan yang mau kalah? Iya. Kan kayak gitu kan. Kalau saya sebagai pelatih ya, kalau menurut saya ya positif aja. Kita sebagai pelatih kita mau menang. Kalau justru kita main di kandang orang, justru kita itu di situ lebih nothing tulus. Kalau kita main di kandang orang pasti kita lebih nothing tulus. Kenapa? Kita ingin membuktikan bahwa kita bukan jago kandang nih. Ya kan, kita tandang kita bisa mencuri poin. Tan, kalau kita main di tandang itu bonusnya gede loh Tan. Dapat bonus dari manajemen. Iya, kita kalau main di kandang orang atau kita tandang itu bonusnya gede Tan. Berapa kali lipat coach? Itu luar biasa Tan tuh, apalagi Banyak kita ya? kayak mungkin kayak Persib nih ya, Persija main di Persib nih. Udah, itu kalau sampai menang Tan itu gede Tan bonus Tan. Pantesan Persija Bisa menang puluhan- mulu kalau bisa lawan puluhan juta. Persib. Pantesan Persija tuh kan kemarin sempat kalah terus tapi menangnya pas lawan Persib. Bonusnya gede kali coach. Ya iya, main bonus itu mau ngejar bonus juga kan, gak ada bonus tapi prestis, harga diri macam-macam Iya, lah. iya. Ya kan, ya kalau kita kan yang namanya pemain kita main dulu kan, udah menang udah. Bonus dapat bonusnya udah. Kayak gitu. Kita kalau kita di perjanjian kontrak tuh Tan. Ini aku buka nih ya. Iya. Perjanjian kontrak nih. Habis kontrak udah di situ ada bonus-bonusnya tuh. Bonus sekian ya kan. Itu masih masuk di kontrak Mungkin yang kita bonus, utama. ya mungkin kita masih kontrak yang pertama nih, bonus di kandang nih 1 juta Misal, ya kan. Terus ya kalau seri ini bisa 500, kalah nggak dapat juga, ada yang seri di kandang kita nggak dapat. Ya kan, dah. Tapi kalau di luar, kita menang di luar tuh bisa 2 kali 3 kali lipat ya kan. Mungkin bisa 10 juta ya kan. Gede banget. Satu orang iya bisa 10 juta. Terus ya, nah pemain cadangan kalau yang main ini itu sama tuh bonus Tan tuh. Iya. Jadi ada cerita nih Tan nih. Kenapa coach? Gue pernah main di PSM Makassar ya kan. Ah. PSM Makassar, nah wasitnya nih Bang Jimmy nih, Bang Jim tuh apa Jimmy nanti pulu lah gitu ya Bang Jimmy. Udah tuh main kan, itu tinggal 1 menit lagi Tan. Gue masuk nih, gue tuh Bang Jim tahan Bang. Dia sampai ketawa, kurang ajar lo malu kan. Tahan Bang, biasa main termahal gitu. Udah oke gitu kan. Jangan habis nanti iya udah. Pas gue masuk udah masuk kan berganti main biasa, angkat apa masuk udah. Ya, main sudah. Udah Bang, tiup Bang. Itu tuh baru dia bilang kurang ajar, lu main termahal lu malah. Yang penting bonus sama Bang. Bonusnya sama, yang penting udah bonus sama. masuk dulu. Udah masuk duluan ya kan. Wah, lu kurang ajar lu ini. Kata pokoknya sampai sekarang kalau ketemu Bang Jimmy pasti ingat terus. Wah, lu malu masih Bang. Sekarang yang penting kita main dikit banyak, kalau udah punya keluarga kan pikiran beda kan. Yang penting kita ada bonus sih Bang nih, sama semua kan. Makanya bilang pemain termahal tuh Tan. Kalau yang main masuk terakhir itu main termahal. Karena dapat bonusnya sama yang main dari pertama. Iya, ya kalau kan? menang ya. Kalau menang gitu kan. Makanya nah ada lagi Tan, kalau cadangan nih Tan, kita lagi menang nih timnya kan nih. Udah menang. Ini 3-1 lagi pergantian. Kalau sekarang dulu kan pergantian 3 Tan ya. 3-1 lagi nih kan. Udah kita udah menang nih, menang banyak kan. Udah, yuk manasan ya. Masa semua. Apa manasan. Udah. Oke, siapa yang masuk duluan nih? Udah ada pelatih bilang, "Udah. Situ Home Pimpa, ya kan?" Home Pimpa Tan, Home. Itu beneran coach. Beneran. Kalau ada posisi menang udah tinggal Iya, Om Pimpa. Yang masuk dapat bonus. Yang masuk dapat bonus. Ih, curang. Bener, Om Pimpa ada suit macam-macam lah pokoknya ya. Kita kan kadang-kadang pelatih kan udah lihat udah siapa aja kan, ya kan. Udah masuk nih, udah mungkin gantian besok kan. Macam-macam aja Tan kalau dulu main tuh. Ada juga pemain mungkin yang udah main nih udah lama nih, misalnya dia main udah menit terakhir dia kan ada beberapa sakitan, wasit udah Biar apa? biar ganti Biar temen gue juga dapat. temen gue juga dapat ya kan. Oh, gitu. Itu yang pengertian sekali kalau kayak gitu kan. Tapi manajemen kan jadi ngeluarinnya double dong. Yang penting kan ganti itu harus gitu. Iya, Pokoknya iya. itu perhatiin deh. Pokoknya kalau dia main, wah sakit coach, mungkin ada posisi fullback atau apa yang lain ya. Kalau kiper sih mungkin jarang ya. Iya. Kalau kiper riskan. sih. Tapi kayak kiper paling kasihan, Mungkin jarang dapat jarang bonus. Bonus akhir match. Iya, jarang gitu tak. Jadi kayak ada kayak gitu. Mungkin ya itu pengertian sama pemain, kadang-kadang kita mikir udah deh, yang penting dapat bonus lah gitu Iya. kan. Kayak gitu. Pokoknya macam-macam aja lah dulu kan. Itu salah satu apa ya, cerita untold story juga ya coach ya. Lucu. Tapi tuh kalau jadi pas lagi jadi pemain, tapi pelatihnya juga dapat bonus kan? Oh, kalau pelatih bonusnya beda lagi, tak sendiri dia. Iya, tapi dapat Lebih bonus kan ya. Pelatih Dapat dong. Dapat bonus, kalau bonus gitu pelatih dapat bonus. Tapi juga pelatih juga ada. Oke, besok kita latihan ya. Habis kita latihan kita menang, besok makan-makan. Latihan kayak gitu. Kita makan ya di sini habis latihan ya. Itu yang bayarin siapa? Ya ada yang bayar pelatih. Oh, pelatihnya. Ada yang bayar pelatih. Ayo kita makan-makan sini habis latihan. Nah, makan sini. Mungkin ada yang kita buat kompetisi yang beda nih lain-lain, buat yang ngilangin kejenuhan lah.
hadiahnya ini ya, buat satu ini ada ini dari saya, pokoknya ada macam-macam aja pelatih gitu. Tan, aku banyak menghadapi pelatih-pelatih yang ada yang otoriter, ada yang santai, ya kan, beda-beda. ada yang demokrasi, beda-beda Tan, beda-beda. Jadi aku pernah ngalamin pelatih satu namanya Frit Korbach, itu aku di PSM Makassar. Pelatih itu sederhana bangetan, nggak banyak ngomong, tapi kita tuh kalau kita main tuh kayaknya merasa mendapat spirit dari dia. Dia di pinggir lapangan aja gini aja nih, terusnya dengan merokok dengan lisong. Kalau dulu kan boleh ngerokok ya di lapangan, dengan lisongnya fu aja udah, dia nggak kasih instruksi apa dia mainnya. Tapi kita di dalam lapangan kita tuh udah merasa kayaknya terspirit, dapat semangat dari dia gitu loh. Itu yang aku rasakan. Tapi sebelumnya kan udah dikasih tahu dong harus gimana-gimananya. Oh, jadi dia udah nggak ngomong macam-macam lagi di pinggir lapangan. Kan ada juga tipikal yang kalau Coach Teko kan yang di lapangan tuh ayo gitu terus. Karakter kan. beda. Karakter pelatih, ada juga pelatih udah dari awal udah macam, ada juga diem ya kan, beda-beda. Kita nggak menyamakan semua para pelatih itu karakter sama, ya kan, dan filosofi pelatih kan beda-beda kan. Ya kan, aku juga nggak boleh pelatih ini nggak bisa, aku nggak boleh ngomong kayak gitu. Pelatih itu beda-beda punya karakter. Itu kita harus apresiasi kepada setiap pelatih. Dalam latihan pun juga kayak gitu. Yang paling berkesan Coach itu udah pernah di PSM, Persija, terus mana lagi sih Coach? Mitra Kukar ya? Di Mitra Kukar mengangkat, makanya ini sedih nih Tani. Di Mitra Kukar kayaknya banyak cerita sedih deh. Aku inget banget nih banyak cerita sedih di Mitra Kukar. Ada apa Coach? Di Kukar ini kan, ya kan, Coach? dulu tuh kan ya sempat dilatih sama Om Bendol ya, Om Bendi dulu ya kan, sama aslinya Coach Sudirman. Jadi saat seleksi itu saat seleksi itu kan di lapangan bawah di Sawangan Nah, lapangan sawah itu kan paritnya besar dan itu banyak airnya untungnya ada airnya. Kalau nggak ada air mungkin saya lagi main lagi main dribbling, dihajar sama dulu namanya Franco Hita, ada striker Franco Hita, dihajar tim apa? Tim Mitra Kukar. Oh, Mitra juga. Mitra Kukar ya, sama kita lagi internal game game, ya kan. Saya dihajar dihajar mental tuh pengurus tuh lagi pada duduk di pinggir, mental kesolokan ke paritan. Aja, waduh siapa itu Akmal, diketawain itu udah semuanya pada ketawa semua dia. Untung alhamdulillah, untung ada airnya, kalau nggak ada air pecah semuanya Iyalah. Gede Nah udah pas nego malamnya alhamdulillah lolos. Nego ini yang tadi nyebur ke parit ya. Akibat nyebur ke parit akhirnya kan bisa lolos. Nah itulah ya, alhamdulillah sih di Mitra Kukar kondisi bagus ya kan, dan lolos ke Liga 1. Tapi sempat itu juga kan Coach yang apanya? Coach kayaknya waktu itu pernah juga cerita yang di Mitra Kukar itu juga sempat ada kecewa-kecewa dikit, biasa lah sama stakeholder ya di pastilah. Lapangan. Kalau kecewa-kecewa tuh pasti ada lah di Mitra Kukar kan. Kayak ngerasa ada kok dicurangin gitu ya, nggak adil lah pokoknya. Itu udah pasti. Itu apalagi kan di situ kan bagaimana apalagi tim tuan rumah ya. Pengen diuntungkan. Ya, itu apa tadi Coach namanya istilahnya apa ya? Tadi Coach yang cerita kalau tim tuan rumah biasanya minta tolong lah. Dapat poin itu apa namanya tadi? Non tenisnya ya kan. Non tenisnya pastilah ada lah dari non tenisnya. Gitu Coach, lucu ceritanya lucu-lucu. Kayaknya udah lupa juga tadi. Lupa lah, pokoknya tadi Coach ada cerita itu ya. Pasti ada lah, tuan rumah ada sempat minta diuntungkan lah ya di situ ya. Tapi ya kita kan intinya kan dengan jadi gini jadi kalau kita juga mau lolos ke Liga 1 ya kan, kita juga harus punya materi pemain yang bagus ya kan. Saat nanti di Liga 1 palingan nih tim pantas materinya. Yang pantas materinya gitu loh. Materi kan sekarang kan juga apa sih tim-tim yang juarain, masa tim yang juara ini dengan materi jelek tapi juara kan nggak gitu juga ya kan. Nah, kan kita kan juga kemarin ya, kita flashback lagi ke Persija 2018 katanya juara settingan. Iya, banyak yang bilang juara settingan nih ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan Persija punya progres ya kan, di situ juga pemain-pemainnya juga punya performa yang bagus. Kenapa gitu, so far so good kok. Itu tuh kalau nggak salah pada bilang settingan karena ada yang WO ya, kalau nggak salah. Siapa kan, sih? Tapi kan maksudnya bukan Persija yang salah gitu. Jadi settingan itu kemarin sih kalau gua nonton di YouTube ya, gua pengen tahu kayak gimana. Ternyata ada akun-akun itu yang udah sebelumnya itu juara 2018 ini Persija. Gitu aja sebenarnya udah ada yang buat statement ternyata itu gue telah di YouTube ya, kayak apa sih setting. Oh ternyata ya ada akun-akun ya biasa lah, udah ada buat statement lah gitu loh. Tapi bagusnya di situ dia bilang balik ya, ternyata Persija punya progres kok. Simi juga waktu itu kan punya performanya bagus banget kan, goal getter banget kan, gol-golnya kan. Persija semua pemain juga bagus itu. Tapi kita lihat ya
nggak ada masalah kok, bagus juga, juara juga bagus kok timnya, bukan tim yang ecek-ecek kok. Kayak gitu loh ya kan. Jadi ya waktu di Mitra Kukar itu, kita kembali ke Mitra Kukar nih, Mitra Kukar juga punya ada striker Franco Hita main asingnya, terus ya ada belakangnya ada siapa, Anderson de Silva ya, ada Joy Sorongan, ya kan, macam-macam, banyak, ada Ilham Jaya Kusuma, emang punya materi main bagus semua ya. Tapi emang kita nggak juara, kita saat itu juara ketiga. Oh iya, tapi ketiga kita dapet ketiga. Oh, tapi lolos kita kan? Ya kita nggak masuk final. Kita nggak masuk, tapi lolos. Oh, yang penting lolos lah. Yang penting lolos. Oh, itu diarak loh kan? Diarak itu. Dapat bonus nggak? Bonus dapetan gede ya? Bonus semua. Kalau lagi Liga 2 serius banget ya gede. Sumpah bener. Kalau misalnya aku penasaran menang apa ya, away aja itu dapatnya gede kan. Apalagi lolos ke Liga 1. Jadi ini Tan, ada cerita juga waktu Persija 2001 juara. Itu jujur tuh hadiahnya 75 juta. Satu orang? Enggak. Di apa tim itu dari iya. federasi itu dapatnya 75 juta ya. Kalau kita lihat kan 75 juta itu kan dikit kan. Tapi beda lah sama dulu 2000 ya, 2001 ya. 2001. Nah, itu akhirnya pas ada pembagian bonus nih, gua ajak mama nih, ajak nyokap. Mah, ikut yuk. Kemana? Ayo deh ikut aja, ikut Akmal, yuk kemana? Ambil bonus di tempat manajer Pak Ahmadin Ahmad tuh di Kebon Jeruk saat itu. Jadi kalau ngambil bonus itu secara pribadi ke rumah? Pribadi ke rumah biasa. Bonus yang ngasih manajer? Yang ngasih manajer saat itu ada. Tapi dari manager, owner? Dari ya ada yang pokoknya dari perkumpulan semua lah, dari owner semua ya. Kita tuh kadang kan kalau kita kontrak, itu kontrak tuh mungkin ada yang di rumah manajer, ada yang di kantor gitu kan. Tuh beda-beda, tapi nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin dari kantor ya. Ini si coach yang era coach kan. Betul. Kalau dulu tuh kita sini yuk. Kemana? Kita ke kantor bos apa? Tekan kontrak. Wah, kalau tekan kontrak tuh udah semangat tuh tante kan. Ayo cepet tuh, pokoknya nyusi rapi semuanya kan, mau tanda tangan. Nah, kemarin kita ngambil bonus Tan. Dapat lah, alhamdulillah dapat satu juara, dapat 20 juta Tan. 20 juta. Satu orang. Bonus. 2001 akhirnya, ya. Masih gepokan tuh tebal banget Tan, segini kan 20 ditransfer coach. Mana ada transfer. Gede banget Tan ya kan. Akhirnya di mobil kasih ke mama kan, ke nyokap. Mah, alhamdulillah nih. Kalau gua tuh dulu kalau di rumah panggil Ade Tan. Ade dapat bonus nih, ya kan? Nih buat mama 20 juta. Tahu nggak nyokap apa Tan saat itu? Nyokap nangis gerung-gerung Tan di mobil. Mah, kenapa mah kok nangis, Bah? Nangis saking bahagianya. Saking bahagianya kali ya, baru itu dikasih sama anak kali ya, duit ya. Makanya kalau dulu kan 20 juta kan gede Tan. Iya, kok langsung kasih ke ibu semuanya. Kasih ibu semuanya. Bonus tuh kasih ibu semuanya. Nah, pas saat kita kan itu kan ibu udah pulang haji juga kan. Alhamdulillah ibu udah haji ya kan, bapak udah haji, alhamdulillah lah gitu kan. Coach, kalau per match jadi penasaran gue. Kalau per match dapat bonusnya berapa sih coach? Beda-beda Tan. Beda-beda. Waktu di Makassar Tan, itu bonus itu Tan, satu kalau per match itu kan tadi yang pernah gue bilang, mungkin ada yang 1,5 juta ya di setiap draft kontrak ya. Di kandang. Nah, itu kadang Tan kita dikasih nih. Gue di udah malamnya udah dapat nih, kita habis main malam udah tuh biasalah dikasih bonus pas kita lagi mandi habis main udah nih, Bang Akmal bonusnya, oke langsung aja lemparnya tuh ke kasur 3 juta Tan, 3 juta udah terus datang lagi nih bos satu lagi nih ya kan, adalah bosnya Bang Akmal bonus lagi, udah lemparnya ke terus kasih lagi 2 juta Tan, udah 5 juta Tan. Kadang-kadang bonus itu tentatif ya Tan ya, tentatif ya, mungkin ada yang nambahin ya kan, ada apa pokoknya macam-macam lah. Tapi kalau sebulan ada berapa kali main kan? Kalau liga tuh berapa kali ya jadinya total? Wah, hitung aja. Ngitungin duit orang. Lumayan coach, berarti ya kalau menang terus Tan, kalau kalah ya kan, ya kalau menang terus. Ada kalahnya ya. Iya sih. Ya, kalau ada kalahnya ya kayak kemarin juga kan, dengar-dengar juga Persija kan juga kan waktu lawan Persib kan, Persija lawan Persib pasti bonusnya besar. Ya mungkin juga sebaliknya Persib juga lawan Persija bonusnya besar. Tim-tim yang besar-besar itu kan pasti kan kita main sini bonusnya besar ntar nih. Pasti ada yang namanya janjiin bonus itu pasti ada lah, kalau senior lah pasti ada. Banyak ya. Banyak. Wah, seru banget. Kalau gitu nanti aku kalau udah punya anaknya sering jadi pemain bola, bonusnya buat mama. Iya, kalau menang masuknya pokoknya harus tim yang gede. Kalau bisa masuk liga luar. Kalau sekarang ya kan anak-anak muda sekarang lebih enak Tan. Kenapa? Enggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu jujur ya Tan ya. Gua aja dulu gaji palingnya Tan 2,5 juta, 3 juta masih baru ya kan, ibaratnya dari timnas. Kalau sekarang dari timnas udah masuk ke liga, Intan tahu udah berapa? Dari berapa timnas? Mungkin dari timnas ya, dari timnas udah ke liga udah, mungkin udah 1 M ke atas Tan. Itu per apa? Per musim. Iya, udah kan 2 M-an ya, udah mungkin ada 6 bulan, ada 7 bulan kan tergantung kontrak, masa kontraknya kan. Pas sekarang kan udah enak Tan.
udah menjanjikan. Sangat menjanjikan. Bukan sangat menjanjikan Tapi lagi. mudah-mudahan dia udah megang duit, udah tahu. Jadi jangan sampai gara-gara duit gue udah banyak terus kendor kan. Itu dia, Tanah. Harus ada skill-skill lain Jadi juga gini, Tan. sih. Jadi gini, kalau menurut gua nih ya, menurut gua ya mudah-mudahan setiap pemain itu mempunyai penasehat atau apa sih Tan, kalau ini manajemen artis yang bisa manage ya Tan ya, kalau manage keuangan. Nah itu Tan mungkin kita nggak punya Tan. Jadi pemain itu satu, walaupun udah masuk klub ini kan, satu kan banyak pemain dulu nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya ibaratnya tuh duit apa, cuman aja gitu kan. cuma aja sampai mereka ya sulit lah ya kan. Nah bagaimana pemain ini bisa hemat lah, ngumpulin uang nih lagi kayak gini, apalagi sekarang lu nih udah gaji udah kontrak udah MM-an ya kan, bonus lain lagi ya kan, ayo kerja keras lagi kan, sekarang udah 1 M ya, paling minimal juga 500 juta 800 juta Tan. Dulu gue paling gede aja Tan 400 juta. Iya, satu musim udah bisa beli rumah Coach. Iya, sekarang kan udah punya ya kalau kita lihat kan ya, Evan Dimas udah mobilnya udah lain ya kan. Udah Mercy, udah apa ya kan. Ya, kalau mungkin kalau di daerah kan bisa beli tanah, sawah. Ya, ya harus kan? invest lah ya. Harus invest. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa invest lah. Amin, gitu. mudah-mudahan Coach. Seru banget. Nah Coach, tapi ini kalau untuk Coach sendiri secara pribadi kedepannya apa lagi nih Coach? Kalau nggak salah Coach udah license ya, A ya. Alhamdulillah udah license A. Yeay. Kemarin ngambil di Padang ya Di kan? Padang. Itu pusing Ngapain banget. aja, emang ngapain Pusing aja banget. ngambil license itu A tuh? Pressure-nya itu terima kasih banyak juga sama Coach Yayan Tumena dan sama Coach Emerald Abus Ada Coach yang udah Yayan. membimbing. Kemarin yang udah kan instruktur kan Coach Yayan kemarin. Iya. Luar biasa kata Coach Yayan, hari pertama ya kan luar biasa, pressure-nya hari kedua tambah luar biasa, hari ketiga tambah luar biasa. Bukan pertandingan mah tambah. Ya kan? Wah, keren, tapi udah dapet Coach. Tambah pusing ya kan ya. Ya jadi alhamdulillah kemarin kita tidak hanya di teknisnya aja, di lapangan aja, tapi coach ini sekarang harus di IT Tan. Jadi bagaimana coach ini bisa bermain IT, bisa main laptop lah ya kan. Kita presentasi tuh Tan. Oh, presentasi. Iya, jadi kalau kita dibuat match analyze itu kan oke. Besok jadi dibikin per grup. Jadi setiap grup itu harus yang bisa IT. Ada akademisnya. Udah ya mungkin oke nih grup A nih bikin match analyze ya, pertandingan Persija yang buat analyze. Kemana waktu itu lagi Piala Eropa Eropa bener ya kemarin ya? Iya ada Piala Eropa. Oh pas itu? Kan Piala Eropa kan, pas sama Piala Eropa itu kan Agustus, kalau sebelum Agustus kalau nggak salah kan Piala. Udah kita buat match analyze, habis itu kita presentasikan. Habis presentasikan udah kita duduk di hot seat Tan nih. Kita duduk ini nih hot seat. Dihajar Tan sama teman-teman di situ. Jadi kayak dikritik. ujian skripsi gitu. Iya, betul. Ya itu pokoknya ditanya pam, kenapa alasannya kok gini, kenapa kok bisa bertanding? Wah, macam-macam Tan. Wah, pokoknya kenapa kelemahan ini, kenapa pakai formasi ini, kita dihajar. Bagaimana kita bisa membela lah, kita bisa ada alasannya lah ya kan, alasan yang kuat ya kan. Ya. Tapi ada situ yang namanya ada Rizwandi. Mungkin Tan tahu, ini main PSMS Medan. Di Medan nih yang paling ditakuti. Ini jagalnya PSMS Medan dulunya. Kalau setiap dia presentasi dia bilang gini. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Tanya lagi. Dia sampai gini, mau tanya lagi siapa tanya. Kita tuh ketawa dia. Kita tuh ya karena ya ada ketawa. Tegang aja. Tapi fun ya. Fun ya kan. Kalau aku sih bilang, ayo ada yang lain gak ya kan? Oh, udah oke Coach Yayan, gimana udah beres. Gitu, keren Coach. Akhirnya udah dapet license A. Setelah akhirnya dapet license ini yang A sekarang, Coach apa rencananya Coach ke depan? Rencananya ya insya Allah kan, nih. Kan saya kan di Elite Pro nih. Ya bisa mengaplikasikan lah, bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat. Ya kan mungkin megang tim ya kan, dan ya ibarat insya Allah keinginan kita juga kan pengen juga kan ke tingkat yang lebih tinggi lagi Tan ya. Apa belajar lagi menjadi asisten di Liga 1 apa Liga 2 ya kan. Kan udah bisa megang Liga 2 juga kalau di A itu kan. Di A udah bisa megang Liga 2. Udah bisa megang Liga 2 kan. Kalau Liga 1 tuh? A-Pro. A-Pro. Oh, beda ya. Beda Liga 1 A-Pro. Ada lagi beda. Berarti. Udah ada A-Pro tuh udah cukup sampai situ. Oh, itu paling udah paling tinggi. Biayanya pun juga tinggi banget. Oh. tinggi beda tinggi ya. Banget. Biayanya tinggi banget. Biayanya itu sekitar 200 juta lebih lah. Coach ini sekarang berarti masih sementara megang U20 dulu ya? Masih di Elite Pro Academy Persija Jakarta ya, buat persiapan lah ya. Kalau ada insya Allah ada U20 mudah-mudahan lah. Kita bisa menanganinya insya Allah, mudah-mudahan dengan teman-teman yang lain ya kan ya. Intinya saya banyak belajar juga di Elite Pro Persija Jakarta kan. Di situ juga banyak bimbingan ya kan, dari Dirteknya ada Pak Ganesa, teman-teman yang lain ya kan.
situ. Ya luar biasa lah. Kita intinya kalau saya sih pengen banyak belajar lah kan. Ya, harus belajar sih, iya. Saya coach juga semua kan pasti harus banyak belajar belajar lagi lagi terus kan, ya, ya. belajar lagi, kita upgrade ilmu lagi. Yang terbaru tuh apalagi sekarang tren sepak bolanya tuh luar biasa kan. Ya kan pasti kan ya, kita kan juga pasti kan tahun demi tahun kan pasti ada trennya. Kita pasti tahu, oh ya tren sekarang nih pakai baju ini, tren ini pakai baju ini. Sepak bola pun juga kayak gitu kan. Ada trennya, kalau nggak trennya upgrade terus ya, upgrade terus, kalau nggak trennya ditinggal jauh. Ya siapa yang juara kan. Iya bener banget sih, gitu. itu Jadi harusnya ada trennya, kemana kita belajar seperti itu. Belajar sama Coach Yayan nih, sama Coach Emerald Abus ya, apa trennya kita belajar lagi ya kan. Ya bagi saya sih belajar tuh ya semakin kita belajar semakin kita tahu apa sejauh mana diri kita. Malah kadang saya merasa, oh kok gue makin bodoh ya kadang-kadang ya. Karena semakin kita banyak tahu, kita semakin merasa kita tuh kecil, nggak tahu apa-apa ya. Betul Tan, Masya Allah Tan, the best banget. Iya itu bener kan? banget sih. Bener makin kita banget. keluar, makin banyak yang kita pelajarin, semakin kita tahu diri kita tuh nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak masih kecil banget gitu nggak sih? Bener, kayak masih kecil banget. Ternyata oh masih ada ini ya, oh masih ada itu ya, oh ternyata kita harus ini ya. Gitu Tan, banyak banget Tan ya, seperti diundang Intan ini kan di podcast kan luar biasa, jadinya kita banyak tahu. Iya, ya seperti aku ini juga ya. jadi tahu kan tadi banyak banget ternyata untold story dari Coach Akmal. Makasih Coach ini terakhir deh Coach, pesan buat teman-teman yang mungkin apa ya, anak buahnya Coach ya, atau teman-teman pemain lainnya, junior Coach, apa nih, ada pesan apa? Silakan Coach ke situ. Ya pesan-pesannya bagi saya, untuk menjadi main sepak bola itu tidak mudah. Jadi banyak belajar. Jadi saya tadi bilang kita di dalam diri kita banyak aplikasi seperti handphone. Ya aplikasi itu kan kita harus kerja keras, harus sabar ya kan, harus banyak ibadah terutama ya kan. Lahir nih kultur kita nih ya Tan ya. Nah, terus lagi attitude juga kita harus bangun ya kan, disiplin juga terutama ya kan, dan harus banyak mengikuti perkembangan sepak bola. Terutama ya sekarang kita tidak hanya kita berdiam diri, itu banyak kita mencontoh. Kita bisa banyak belajar kita dengan melihat, berkomunikasi dan melakukan. Ya kan, itu kita banyak belajar di situ. Jadi bagi teman-teman yang masih sekarang merintis ingin menjadi main sepak bola profesional, ayo tetap kerja keras, positive thinking, dan jangan pernah cepat berpuas diri ya kan, banyak belajar dan terus belajar. Emang itu nggak mudah. Jadi orang tua kita bilang, dan memang saya merasakan, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Ya kan, betul kan ya? Pengalaman. Jadi bagaimana kita punya pengalaman, dan kita boleh berbuat salah. Yang namanya manusia tempatnya salah, tapi jangan kita berbuat dengan kedua kalinya. Yang jatuh di lubang yang dengan kedua kalinya. Jadi situ banyak kita ambil pelajaran. Dan saya pernah merasakan hal tersebut, banyak belajar. Ternyata kok sekarang gue bisa bermain di level yang lebih tinggi ya Tan ya. Dan alhamdulillah saya pernah bermain di Champion Asia Tan. Alhamdulillah itu level yang paling tertinggi di Asia ya. Alhamdulillah. Dari pertama saya keluar negeri itu ke Cina ya kan, dan alhamdulillah bisa bermain tinggi di level Asia sampai SM Makassar. Ya bagaimana di situ kita banyak belajar, dan kita banyak giat kerja keras, dan jangan berleha-leha lah pokoknya Tan. Jadi gini Tan, kita itu harus gila. Dalam arti gila itu beda ya, gila sama bego ya Tan ya. Ya kan? Ya kan ada cerita juga tuh gila sama bego. Tapi kalau gila ini kita bagaimana banyak melakukan hal, kita cuek, emang itu tujuan kita ingin kita tercapai. Kita jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama tujuan. Jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama tujuan. Fokus sama tujuan kita, dan tetap bermimpi. Ya. Makasih Coach, ini pesan dari yang kita ambil juga dari semua obrolan kita ini, Coach Akmal, itu memang jangan gampang berpuas diri, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar bahwa kita memang masih perlu banyak sekali belajar. Banyak sekali belajar, betul sekali. Coach Akmal, makasih banyak udah mau datang, jangan kapok ya Coach. Pokoknya mudah-mudahan podcast Intan Saumadina ini terus dan jaya-jaya terus, selalu on air. Amin. Pokoknya nanti Coach sama teman-teman Coach, terus udah gitu anak-anak didik Coach bilang ya, suruh nonton semuanya. Awas kalau nggak nonton, nggak dikasih jadi starting line up. Iya insya Allah lah, mudah-mudahan lah nanti kan bisa berkembang lah ya kan. Sukses semuanya. Makasih, dan buat kru juga di
podcast Intan sama Madina, mudah-mudahan lah. Amin. Berkah. Amin. Makasih coach. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak yang udah nonton. Buat anak buahnya coach, anak buah apa sih coach ngomong, anak didik ya. Yang udah nonton tuh, coachnya hebat banget. Mudah-mudahan kalian mau nanti yang dipanggil ya. Mungkin siapa coach Zizi kok? Atau siapa banyak lah nanti Ada, kita bakal iya. panggil-panggilin juga ke sini buat ngobrol-ngobrol. Thank you for watching dah.